Halo sahabat Merdeka, tim PMM telah menyiapkan video tutorial panduan pendaftaran mahasiswa program pertukaran mahasiswa Merdeka 3. Untuk itu, pastikan sahabat Merdeka memiliki akun pada laman terlebih dahulu ya. Sahabat Merdeka, silakan buka laman pendaftaran PMM, kemudian klik buat akun untuk membuat akun PMM. Pastikan sahabat Merdeka memiliki akun Telegram yang telah aktif. Pada akun Telegram, sahabat Merdeka bisa mengklik tautan berikut atau pilih message dari kontak dengan nama PMM MBKM Bot. Kemudian, klik Start untuk memulai percakapan. Akan muncul informasi balasan replay. Selanjutnya, klik tautan buat akun. Maka, di halaman platform PMM 3 akan muncul form isian username dan PIN. Setelah proses pada akun Telegram selesai, silakan isi username, PIN yang akan sahabat Merdeka gunakan, kemudian isi captcha, dan save. Setelah data username dan PIN berhasil didaftarkan, maka akan muncul halaman informasi akun PMM telah berhasil dibuat. Silakan login untuk melanjutkan proses pendaftaran. Apabila sahabat Merdeka telah berhasil login, maka langkah selanjutnya yang harus sahabat Merdeka lakukan yaitu melengkapi data profil. Data profil ini terdiri dari data identitas, data kontak, data PPDikti, dan fitur ubah PIN. Pada data identitas, isilah sesuai dengan data yang tertera pada kartu tanda penduduk atau KTP. Setelah selesai mengisi, sahabat Merdeka akan diminta untuk unggah file KTP. Setelah sahabat Merdeka mengisi data identitas, tahapan berikutnya yaitu mengisi data kontak. Untuk melengkapi data kontak, sahabat Merdeka harus melakukan verifikasi melalui WhatsApp dengan cara klik tombol chat on WhatsApp atau dengan cara mengirim pesan PMM code yang berwarna hijau. Selain itu, sahabat Merdeka juga isi data alamat email dengan klik tombol kirim email yang berwarna biru untuk melakukan verifikasi. Jika sahabat Merdeka belum menerima link notifikasi, silakan kirim ulang. Setelah melengkapi email, sahabat Merdeka juga diminta untuk unggah tautan atau link akun media sosial. Sahabat Merdeka tidak diperkenankan isi dengan username akun PMM. Setelah sahabat Merdeka selesai mengisi data kontak, tahapan berikutnya yaitu pengisian data PPDikti. Pastikan sahabat Merdeka terdaftar sebagai mahasiswa aktif PPDikti. Isian data PPDikti adalah kategori mahasiswa, asal PT asal, program studi asal, nomor induk mahasiswa PT asal, nama lengkap, dan jenjang prodi. Pastikan isian data sudah benar, karena data yang sudah tersimpan tidak dapat diubah. Setelah sahabat Merdeka selesai mengisi data PPDikti, di fitur terakhir adalah fitur ubah PIN. Apabila sahabat Merdeka telah menyelesaikan pengisian data profil, tahapan berikutnya yaitu seleksi pendaftaran. Klik menu pendaftaran pada laman. Pada tampilan ini, silakan klik pendaftaran yang ditawarkan, kemudian pilih tombol daftar yang berwarna hijau. Pada tahap ini, sahabat Merdeka akan mengisi data pada pendaftaran, pengisian data, pilih PT penerima, dan terakhir penguncian data. Setelah sahabat Merdeka menyelesaikan tahap pertama pendaftaran, maka akan masuk ke tahapan kedua yaitu tahap pengisian data. Pada tahap pengisian data, data akademik yang sebagian diambil dari data saat klaim PPDikti yaitu kode PT, nama PT, program studi, jenjang program studi, NIM, dan nama sesuai data PPDikti. Pada bagian ini, sahabat Merdeka juga diminta untuk mengisi nilai IPK, dan pada tahap ini juga membutuhkan unggahan dokumen transkrip nilai. Jika transkrip nilai semester genap belum tersedia dari PT, sahabat Merdeka dapat unggah transkrip nilai semester ganjil sebelumnya. Setelah mahasiswa menyelesaikan pengisian data akademik, maka tahapan berikutnya yaitu mengisi data kesehatan. Data kesehatan terdiri dari surat keterangan sehat, sertifikat vaksin COVID-19 dosis ketiga,
Kemudian informasi kepemilikan asuransi kesehatan dan jenis asuransi kesehatan. Jika sudah memiliki asuransi kesehatan namun tidak aktif, mohon untuk segera melunasi pembayaran agar aktif kembali. Selanjutnya, setelah mahasiswa menyelesaikan pengisian data akademik, maka mahasiswa perlu mengisi data kesehatan. Data kesehatan terdiri dari surat keterangan sehat, sertifikat vaksin COVID-19 dosis ketiga, kemudian informasi kepemilikan asuransi kesehatan dan jenis asuransi kesehatan. Jika sudah memiliki asuransi kesehatan namun tidak aktif, mohon untuk segera melunasi pembayaran agar asuransi kesehatan aktif kembali. Kepemilikan asuransi kesehatan akan menjamin layanan kesehatan sahabat merdeka di lokasi PT penerima. Jika sahabat merdeka memiliki asuransi kesehatan, maka pilih ya. Kemudian, isi keterangan berikutnya yaitu nama asuransi atau jenis pembayaran dan nomor asuransi kesehatan. Jika tidak memiliki asuransi sama sekali, maka silakan isi tidak. Pada akhir tahapan isian data kesehatan, mohon untuk unggah scan kartu asuransi kesehatan yang dimiliki. Setelah mahasiswa mengisi data kesehatan, maka akan masuk ke tahapan berikutnya yaitu data keuangan. Sahabat Merdeka harus memiliki rekening Bank Rakyat Indonesia dan atau Bank Syariah Indonesia. Pada bagian ini juga diminta untuk unggah scan buku tabungan. Pada isian informasi beasiswa, silakan isi tidak jika mahasiswa tidak menerima beasiswa. Dan silakan isi ya apabila mahasiswa menerima bantuan beasiswa pada semester genap saat ini. Kemudian, isi jenis beasiswa yang diterima sebagaimana pilihan yang tersedia pada halaman. Kemudian tulis jumlah besaran bantuan hidup bulanan dari beasiswa yang diterima oleh mahasiswa. Setelah mahasiswa mengisi data keuangan, tahapan berikutnya yaitu data orang tua. Silakan mengisi data alamat domisili orang tua dan nomor HP aktif orang tua yang bisa dihubungi. Setelah data orang tua telah selesai diisi, tahapan berikutnya yaitu data legal. Pada tahap ini, sahabat Merdeka unggah dokumen surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak atau SPTJM. Template SPTJM sudah tersedia. Pastikan saat unggah dokumen tersebut sudah tertandatangani dan bermaterai. Berikut cara pengisian SPTJM. Mahasiswa bisa mengisi data diri dan alamat yang diisikan sesuai dengan KTP atau alamat domisili. Kemudian, isian pada poin 1, apabila mahasiswa menerima beasiswa pemerintah, maka perlu mengisi nama beasiswa pemerintah dan jumlah bantuan biaya hidup bulanan yang kamu terima. Beasiswa pemerintah antara lain KIPK atau Kartu Indonesia Pintar Kuliah, beasiswa bidik misi, beasiswa afirmasi, beasiswa unggulan, beasiswa Indonesia Maju atau BIM, beasiswa Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul atau KJMU. Tuliskan jumlah bantuan biaya hidup bulanan yang kamu terima dari beasiswa pemerintah tersebut ya. Jika mahasiswa menerima beasiswa selain 6 beasiswa pemerintah tersebut, maka tidak perlu mengisi beasiswa. Mahasiswa tidak diperkenankan mengubah isi atau format SPTJM dan hanya boleh mengisi pada bagian yang harus diisi. SPTJM perlu ditandatangani. Tanda tangan mahasiswa diberi materai 10.000. Tanda tangan Kaprodi tidak perlu materai dan stempel. Tanda tangan orang tua tidak perlu materai. Harap membaca dan mengisi SPTJM dengan benar. Jika pada tahapan kedua pengisian data telah selesai, maka mahasiswa dapat kembali ke halaman pendaftaran dan memilih tahapan berikutnya yaitu pilih PT penerima. Pada tahap ini, pemilihan PT penerima di luar klaster pula domisili sesuai KTP dan di luar domisili PT pengirim. Ada 3 pilihan PT penerima yang harus dipilih dengan urutan prioritas dari mulai pilihan pertama, kedua, dan ketiga. Pemilihan PT penerima untuk pilihan 1, 2, dan 3 masing-masing harus berbeda klaster pulau. Pemilihan PT penerima untuk pilihan 4 sampai dengan 7 bersifat opsional. Untuk ubah pilihan atau urutan pilihan dapat dilakukan dengan cara menghapus pilihan PT penerima, kemudian memilih sesuai PT yang diinginkan. Apabila sahabat Merdeka telah menyelesaikan tahap pilih PT penerima,
maka Sahabat Merdeka akan masuk ke tahapan terakhir yaitu tahap penguncian data. Pada tahap ini, Sahabat Merdeka sebagai mahasiswa pendaftar program PMN3 harus mengunci data. Data Sahabat Merdeka dapat digunakan untuk seleksi mahasiswa. Harap menjadi perhatian apabila Sahabat Merdeka sudah melakukan penguncian data, maka tidak dapat dilakukan perubahan kembali. Mohon baca kembali dengan teliti apa yang telah dituliskan oleh Sahabat Merdeka. Pastikan semua data telah terisi dengan benar. Terima kasih sudah menyimak panduan ini. Selamat mengisi.